Shalom, saudara-saudari semuanya. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini dengan harapan yang seperti Yogi tadi bilang, diperbarui terus. Siapapun yang akan membawakan, kita semua sama-sama belajar. Saya juga belajar, kita semua akan diberkati firman Tuhan. Dan saya memperoleh tugas yaitu di perumpamaan tentang pukat. Saya sempat berkumpul sama saudara-saudara, beberapa saudara yang sempat memberikan masukan, juga terima kasih. Saya juga pastinya berdoa, Tuhan tolong bimbing supaya apa yang dapat saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita buka di perumpamaan tentang pukat di Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Biar semua merasakan, saya persilakan dibacakan mulai dari Koeko sampai selanjutnya dan selanjutnya. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Dimulai dari Koeko sampai selanjutnya dan seterusnya. Baik, Matius 13 ayat 47, perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditaburkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sampai 50 saja. Dilanjut aja enggak apa-apa. 51, 52. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu sebab ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Amin. Jadi di Matius pasal 13 ini sebelum-sebelumnya ada perumpamaan yang sudah disampaikan teman-teman kita dan kita pelajari. Ada perumpamaan tentang penabur, ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi, harta yang terpendam atau mutiara yang berharga, dan yang terakhir ditutup dengan pukat, perumpamaan tentang pukat. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Saya coba lihat ya di firman Tuhan, terus terjemahan macam-macam. Saya juga sempat lihat itu berbagai macam pukat. Ternyata pukat itu ada pukat harimau, pukat macamnya. Tetapi dikatakan di firman Tuhan itu, demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Pukat itu berbicara alatnya. Lah kerajaan surga itu katakan pukat alat. Kalau di sini yang pertama ada pukat, ada laut, ada ikan. Sebelum ke pukat, laut berbicara, kalau saudara-saudara menangkapnya apa menurut saudara? Laut sempurna, laut ya betul, dunia. Sempat kan beberapa yang kita sharing itu, laut itu mengenai dunia.
ikan berbicara apa kalau saudara? Kita semua kan manusianya ya. Jadi pukat itu alatnya. Tapi saya tempat Tuhan alat. Lah yang dimaksud alat ini apa Tuhan? Saya Tuhan tolong Tuhan ini apa Tuhan? Saya cari. Ternyata ada yang bilang itu juga firman atau Injil. Kan Tuhan kerajaan surga seumpama pukat alat ya. Firman itu ditebarkan di mana? Di laut, di dunia. Masalah dapatnya ikan yang besar, ikan yang kecil, bahkan sampah, bahkan rumput laut, bahkan macam-macam. Itu seperti kita. Dunia ini digambarkan luas sekali, baik orang percaya, yang tidak kenal agama apa, dan ikan ini manusia. Nah, manusia ini menangkapnya, kita sebagai ikan yang ditangkap oleh Tuhan, kita kan pastinya percaya. Kita sebagai manusia, pastinya ketika firman itu ditebarkan, jatuh pada setiap hati kita. Bisa hati kita, respon kita menangkapnya bagaimana. Nah, di situ dikatakan seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Dunia ini ada orang percaya dan ada tidak orang percaya. Dan lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Banyak sekali kriteria ikan yang akan setelah dikumpulkan itu kan pastinya dipilah-pilah, dikatakan dipasu. Ada yang besar, ada yang kecil, mungkin yang campur sampahnya itu dibuang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dikatakan setelah penuh pukat itu pun diseret orang di pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah juga pada akhir zaman. Perumpamaan kerajaan surga itu dikatakan bukan pada akhir zaman mengalami pemisahan antara orang yang baik atau orang yang jahat, tapi pada saat ini juga ketika kita tertangkap oleh firman Tuhan itu, pukat itu, dan kita mempercayainya, itu melalui proses pasti di QC, di quality control. Saat ikan itu sudah tertangkap, kita sudah tertangkap oleh firman Tuhan itu. Makanya tidak heran kan ketika kalau kita dengar kesaksian orang itu bertobatnya melalui apa yang sempat disaksikan Ivan itu kan, seperti yang bagi Alkitab itu apa? Nah, Gideon itu waktu itu kan dilemparkan ke genteng, terus ada yang betulkan, terus akhirnya jadi bertobat gara-gara itu. Ketika firman itu ditabur, masalah mengenai firman Injil itu, firman Allah itu, ataupun bahkan perbuatan kita yang sudah percaya dan hidup kita dengan kualitas sebagai orang percaya yang benar-benar sungguh-sungguh, orang bisa menyaksikan kehidupan kita sebagai firman Allah. Terus saya tanya, Tuhan, lalu apa mengenai perumpamaan tentang pukat ini? Kalau setelah kita mengerti akan perumpamaan tentang pukat ini, saya sempat kok ada sesuatu yang belum tertulis. Saya sempat tanya, yaitu yang ayat ke 48a. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Nah, ketika pukat itu diseret ke pantai, pada waktu itu kan pastinya ada perahu, alatnya kan jala, ketika kita nebar jala kan pastinya dia katakan di tengah laut, pastinya kan dalam, pastinya kan butuh kendaraan lah.
kapal atau sampan itu, berarti otomatis itu wadah. Nah, kita sebagai wadah, kalau sudah kita pastinya terkualifikasi untuk menjadi alatnya Tuhan, gereja ini menjadi kapal ini menjadi suatu wadah, merupakan gereja atau komunitas. Jadi yang pertama tadi, kalau Tuhan sudah tebarkan pukat itu, firman Allah, Injil itu, kedua laut, dunia, berbicara dunia, yang ketiga ikan, manusia, yang keempat pastinya kapal. Ini merupakan satu kesatuan, sudah ada pukatnya, ada lautnya, ada ikannya, pasti ada kapalnya. Makanya alat, kalau kita kapal ini kan berbicara alatnya juga, suatu kendaraan, suatu tempat di mana kita seperti ini, komunitas kita sama-sama belajar, saling menguatkan, saling mengoreksi. Kalau kita ada yang keliru, kita dengan lapang dada menerimanya. Saya sendiri belajar, bukan berarti dengan usia yang lebih di atas, bukan berarti lebih pintar, bahkan saya juga dapat pemasukan dari teman-teman semuanya untuk kita belajar. Wadah menjadi alat, bukan saja berbicara gereja, tapi komunitas, saling membangun, saling dikuatkan. Dan yang terakhir, kelima, di ayat 48b, setelah penuh pukat itu pun terseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Yang terakhir yaitu mereka, kita semua berbicara apa? Nelayannya kan. Berarti kalau sudah ada pukat, laut, ikan, kapal, pastinya ada nelayannya. Lah, firman Tuhan katakan kan, murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, dia jadi nelayan. Ketika ketemu Tuhan Yesus, ikutlah aku menjadi penjala manusia. Dan kita sebagai orang percaya di tempat ini, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan mau kita menjadi alatnya, yang yaitu nelayan, penginjil, gembala, penebar, mengajak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan sebagai amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini menjadi satu kesatuan ketika ada pukat, laut, ikan, kapal, nelayan. Hidup kita ingin berarti bagi Tuhan, kerajaan Allah di muka bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau masukan-masukan yang lain, saya persilakan. Terima kasih.